Pak Bahlil, ini ada tuduhan yang sangat serius. Apa itu Prof? Serius ya, Prof? Serius. Coba tunjukkan kepada saya aturan apa yang saya langgar dari UI. Tapi Anda meyakini bahwa itu semua adalah tulisan Anda, Prof. walaupun ada yang meragukannya. Ya uji saya gitu, Prof. Ada kecurigaan publik bahwa Anda memerlukan ijazah itu sebelum menuju pelantikan menjadi menteri. Apa urusannya ijazah saya dengan menteri? Anda melihat itu ada masalah politik? Ada masalah politik. Untuk bab ini boleh kita saling menjadi wawancara ya, Prof? Saya Jelaskan tadi. sebagai pewawancara, jadi saya punya hak untuk bertanya kepada Pak Mohon maaf, Bahlil. Prof. Pak Bahlil, selamat datang di Cafe Brizi. Kakanda, Prof. Kakanda ya. Dinda. Ya, siap Kakanda. Pak Bahlil lebih top dari Om Strom hari ini. Oh begitu? Om Strom, MBG. MBG, Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja, my little bolu ketan. Kaget juga saya. Kaget, itu. lagi naik haji itu. Saya pertama nggak ngeh, terus anak saya, Oh, anak yang tahu. anak saya kelas 2 SD, panggil Papa MBG, nggak ngeh juga apa MBG gitu. Ternyata setelah saya buka di handphone, di grup-grup, Semuanya Pak, itu. Semuanya begitu. Ya udah terima nasib lah, Pak. Ya resiko, konsekuensi. Di sini tiba-tiba ada anak-anak jalan sama ibunya diantar ke sekolah, terus kemudian si anak nyanyi, saya bingung nih lagu apa ya? Disebut-sebut Bahlil gitu. Mas Bahlil ganteng, mamanya habis senyum-senyum begini, jalan terus. Lama-lama mamanya ikut berdendang begitu. Itu siapa yang buat? Kalau jujur, saya katakan bahwa saya sendiri nggak pernah tahu siapa yang Bener buat. ini, nggak Dari tahu. Allah. Itu bukan bagian dari kampanye persiapan 29. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Prof, siapa sih yang mau kampanye dengan narasi yang itu kan setengah ngejek sebenarnya. Ya jujur aja, tapi saya pikir ini sebuah transformasi perubahan komunikasi politik antara pemerintah, dalam hal ini pejabat ya, maupun partai politik, dalam hal ini kepengurusannya atau ketua umumnya dengan rakyat. Dan saya pada prinsipnya menghargai pola komunikasi apapun selama itu substantif untuk kebaikan, ya nggak apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, negara kita ini kan negara demokrasi, dan karena itu kita harus menghargai konsekuensi daripada sebuah negara demokrasi selama itu betul-betul tidak rasis, tidak sara. Tapi kan ada kata itu, my bolu ketan. Ya, my bolu kutang itu kan hitam manis kan. Hitam manis, ya. Ya, saya kan dari Papua, dari Maluku. Kan mayoritas kita orang timur, mayoritas ya, kulitnya itu gelap. Kan kulitnya gelap. Tapi hitam manis katanya gitu kan. Oh, hitam manis. hitam manis. Dan kami di wilayah timur itu kan ada yang keriting rambut, ada yang lurus rambut, ada yang hitam kulit, ada yang putih kulit atau campuran. Dan itu konotasi bahasa itu kalau di Papua atau di Maluku atau di wilayah timur biasa saja. Dan nggak perlu baper juga. Saya menghargai kreativitas dari anak-anak sekarang. Dan kreativitas mereka ini kan sebagai bentuk daripada kecerdasan ya. Dan itu harus diberikan ruang. Yang sempat mengenal Bahlil sebelum menjadi menteri tahu persis bahwa Bahlil ini adalah orang yang sangat jenaka. Bahkan kalau kita ngomong kita bisa ketawa-tawa. Tapi suddenly you are a minister dan berada dalam posisi yang sangat tinggi, dan pernah ada kejadian dalam 60 jam ada 3 hal yang sangat penting. Apa itu? Dilantik menjadi Menteri SDM, Ketua Golkar, dan Dapat Bintang Mahaputra. Bintang Mahaputra ya. Ya. Dalam 60 jam. Dan semua kemudian menerima Anda secara aklamasi. Ajaib atau ada tangan lain yang turut mengantarkan Anda? Ini agak serius pertanyaan. Serius ya. Saya sendiri, saya selama hidup saya itu seperti air mengalir. Tidak pernah saya membuat target besok saya akan jadi apa. Terus setelah itu saya harus jadi apa. Saya air mengalir aja, Prof. Sebelum saya menjawab ke sana, saya waktu ingin menjadi ketua umum HIPMI pusat, Prof Rendal sendiri kan tahu bagaimana HIPMI itu kalau bukan anak konglomerat, anak jenderal, anak menteri. Kalau nggak ada orang tuanya titel keteblece, nggak bisa jadi ketua umum HIPMI kan. Pertama yang menjadi ketua umum HIPMI anak konglomerat itu kan saya. Mantan supir angkot. Mantan supir angkot, orang tua keluarga biasa, dan sekolah di kampung, ada di Google gitu. Waktu proses itu kan nggak pernah orang tahu bahwa saya akan jadi ketua umum HIPMI. Alhamdulillah karena Allah dan perjuangan jadi. Kemudian waktu saya ditunjuk jadi kepala BKPM, saya juga
banyak orang underestimate juga. Jadi ketua umum HIPMI dianggap tidak bisa berhasil jadi ketua umum HIPMI. Alhamdulillah ketua umum HIPMI yang menjabat 4,5 tahun dan banyak meninggalkan karya, itu tidak mengatakan saya mengatakan lebih, tapi boleh dicek lah. Di Kementerian BKPM, karena bahasa Inggris saya tidak sefase orang lain yang baik, di underestimate juga. Presiden sampai mengatakan heran punya menteri investasi tidak bisa bahasa Inggris. Tapi kemudian kan kita bisa meninggalkan legasinya. Habis itu saya kemudian menjadi dilantik tanggal 19 Agustus 2024 jadi Menteri SDM. Banyak juga orang bertanya waktu itu, bisa nggak? 2 hari kemudian ikut Munas Golkar. Nah tadi kalau Prof mengatakan bahwa ini dari mana? Apakah ada tangan ajaib atau apa? Oh saya mendaftar biasa aja Prof. Anda mendaftar? Saya Bukan, mendaftar. bukan ada yang bantu taruh di situ? Enggak, saya mendaftar. Karena dalam cerita di masyarakat yang berkembang, analisis yang kita baca, di situ ada tangan Presiden Jokowi di situ yang mengatur itu semua. Saya mendaftar sebagai kandidat calon ketua umum Golkar sebagaimana yang diperintahkan dan disyaratkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kriteria syarat daripada panitia. Setelah Erlangga mengundurkan diri. Setelah Erlangga mundur diri. Dan di situ saya katakan untuk semua maju. Saya tidak pernah meminta untuk aklamasi. Bahkan di beberapa tokoh-tokoh lain, katakanlah seperti sahabat saya, abang saya, Bambang Susatyo, saya katakan abang maju, kita kompetisi aja. Bagaimana bisa meyakinkan mereka sehingga mereka legowo sekali? Itu kan tokoh-tokoh yang juga sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Saya tidak meyakinkan mereka khusus, bahkan saya katakan memaju aja siapapun yang jadi ketua umum, kita saling menghormati, kita sama-sama berkontribusi untuk membesarkan Partai Golkar. Bagi saya, kalau siapa yang jadi ketua umum, saya akan membantu. Kita harus gentle dong, kita harus jadi laki-laki yang sesungguhnya. Karena saya diperbiasakan dalam tradisi demokrasi di HIPMI, itu bertanding untuk bersanding. Jadi mohon maaf, sangatlah tidak tepat kalau dikatakan bahwa kita menjadi ketua umum itu karena ditaruh-taruh. Kita ikut kompetisi, tapi waktu itu kan nggak ada. Tetapi kemudian kalau ada yang membantu kita, udah pastilah Allah pasti menggerakkan hati orang-orang yang baik untuk membantu kita. Tak lama setelah Anda diangkat sebagai ketua Golkar, ada satu kegiatan penting di Golkar. Kita dengarkan ada statement seperti ini dari Pak Bahlil di depan panggung yang kemudian menjadi ramai sekali. Kita dengar sebentar. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Jadi statementnya tadi Pak Bahlil, ini Raja Jawa loh. Nah, Jangan main-main ini. Siapa Raja Jawa itu Pak Bahlil? anonim aja itu Anonim sebenarnya. aja. Itu saya membayangkan Ya. bahwa di dalam prinsip yang saya pelajari ada 4 kriteria yang nggak boleh dilawan oleh siapapun Di Indonesia. di Indonesia. Bahkan di dalam berbagai teori-teori kepemimpinan yang diajarkan pada saat saya training itu agak gila dikit sih. Yang pertama, jangan lawan orang yang berkuasa. Yang kedua, jangan lawan orang yang punya ekonomi bagus. Di samping dia punya ekonomi bagus, punya kecerdasan, punya kepemimpinan. Yang ketiga, jangan melawan orang yang mempunyai jaringan bagus dan punya nyali yang bagus. Yang keempat, jangan lawan orang gila. Jangan lawan orang gila yang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nah, lebih parah lagi kalau 4 kriteria itu ada pada satu orang. Dan itu Raja Jawa itu. Yang Anda maksud itu. Yang saya maksudkan adalah pada raja-raja pada umumnya mereka itu kan punya kekuasaan, mereka punya kemampuan leadership, wibawa, jaringan, kemampuan ekonomi. Memang Raja Jawa yang saya sampaikan itu tidak ada gilanya, tetapi pasukan-pasukannya kan fanatisme sekali. Nah, Tapi Anda tidak maksud itu Sri Sultan kan? enggak. Bukan kan, pasti kan? Enggak anonim. Jadi itu kiasan. Kiasan. Seseorang yang sering berpakaian, kalau ada acara-acara dia kadang-kadang berpakaian pakai topi-topi Raja Jawa gitu. Kiasan, namanya saja di mimbar politik. Kalau di mimbar politik saya harus memakai bahasa kiasan politik. Terus ada yang tersinggung, ada yang bertanya, itu ngomongin siapa itu? Ada nggak yang bertanya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Saya ada. kan tidak menyebut nama, Prof. Untuk aja saya tidak bilang Raja Papua kan saya tidak bilang begitu. Atau Raja Maluku gitu Tapi kan. setidaknya masyarakat kan berpikir pada seseorang akhirnya kan? Siapa orang itu yang dipikirkan masyarakat? Kalau Anda berpikir nggak? saya tidak mau pusing dengan pikiran orang. Dan kita kan nggak boleh juga melarang orang berhalusinasi, berpikir, berimajinasi. Itu kita melanggar independensi orang itu sendiri. Jadi biarkan aja mereka berpikir. 2025 saya ini kan jadi rujak sosmed. Ketika saya mau menata LPG. Dijadikan itu di topian. Gimana saya nggak menata LPG, Prof? Prof bayangkan Subsidi. Negara mensubsidi per kilo itu 12 sampai 13 ribu perak. Gas Kalau 3 3 kilo itu subsidi negara itu hampir 40 ribu, Prof.
Karena harga yang dibeli oleh rakyat itu kan 4.250 idealnya. Makanya yang sampai di pasar itu harganya harusnya 16.000, maksimal 18.000. Tapi yang terjadi Prof, ada yang sampai 25.000 waktu itu 2025. Ya saya sebagai mantan orang susah Prof, yang pernah dihidupkan dengan beras subsidi, ya saya bertanggung jawab dong atas perintah Bapak Presiden, 1 rupiah pun uang negara yang dikeluarkan untuk subsidi harus tepat sasaran. Sudah tahu salah, masa saya membiarkan Prof? Jadi saya menata itu. Nah, menata tapi kemudian oke lah, gue tahu siapa yang gue hadapi. Yang gue hadapi kan para pemain-pemain LPG yang sudah nyaman dengan kondisi itu. Oke, gue terima nasib, gue dihajar, tapi kan gue nggak marah juga Prof. Ya gue anggap ya itulah konsekuensi pejabat. Berapa lama atau seperti apa kan saya nggak tahu Prof. Gitu Prof. Kita ngopi dulu. Oke, di sini Prof. kopinya enak Pak Bahlil. Oke. Ya. Jadi kita ngopi dulu dan Anda semua juga diundang untuk datang ke Cafe Berisi. Kopi hitam. Kopi. Kopi hitam manis. Hitam manis. Kan nggak ada kopi putih manis kan Prof? Oke, baik. Kita ngopi dulu ya. Ya. Saya juga minta yang sama ya. Baik, kita bicara tadi tentang LPG, lalu kemudian juga yang ramai juga ini berturut-turut ya setelah itu ya. Ada Shell, kasusnya Shell atau SPBU asing. Bahkan masyarakat baru saja beralih dari Pertamina masuk ke Shell ya, karena pada waktu itu ada isu mengenai oplosan dan sebagainya. Dukungan berkurang pada Pertamina, kemudian Shell itu rame, kemudian juga swasta yang lain. Ada Vivo, ada BP, dan lain sebagainya. Swasta sudah mengambil, walaupun mereka juga mengambilnya di kota-kota besar pastinya. Lalu kemudian ada kebijakan yang muncul dari Pak Bahlil. Dan mengakibatkan mereka tidak mendapatkan stok dan mereka harus jualan kopi. Ya, anak-anak muda kemudian nongkrong di sana, memberikan dukungan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik itu? Prof, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa saudara-saudara kita teman-teman usaha badan usaha swasta yang mengelola BBM itu kan semuanya mendapatkan kuota impor. Jadi ini terkait dengan impor sebenarnya. Jadi impor mereka di 2024 itu katakanlah perusahaan A mendapat kuota impor 100.000 ton. Saya membuat neraca komoditas bahwa di 2025 kita naikkan 10%. 2025 naikkan 10% 10%. kuota mereka. Kuota mereka. Fair. Berarti 100% tambah 10%. Jadi mereka dapat kenaikan. Mereka dapat kenaikan 110%. Tapi kan demand mereka meledak. Ah, entar dulu Prof. Kita ini kan mempunyai neraca komoditas. Ya. Yang nggak semau-mau kita aja. Masing-masing kita sudah jatahin. Kamu perusahaan pompa bensin A, kamu jatahnya sekian ya. Kamu jatahnya sekian. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil penjualan tahun kemarin ditambah 10%. Dan itu sudah kita bagi Prof. Kemudian di bulan September jatah yang 110% kita kasih, dia sudah habis. Sudah habis maksa pemerintah mau nambah. Karena permintaan mereka meledak tadi. Saya nggak tahu meledak atau tidak. Wallahu alam. Pemerintah kasih solusi Prof. Kuota impor kamu udah habis. Kamu bangun kolaborasi dong dengan orang yang punya kuotanya belum untuk habis. mendapatkan untuk supply. mendapatkan supply. Saya suruh kerja sama Pertamina yang masih mempunyai kuota impor sisa. Karena kalau saya membuka impor lagi, berarti kan saya mendapat melebihi kuota impor dalam neraca komoditas. Sehingga stoknya jadi surplus pada tahun Surplus, itu. dan itu kan akan merusak kinerja kami Prof. Dan saya katakan saya panggil kok. Silakan kalian B2B secara baik, tidak boleh saling merugikan, yang saling menguntungkan. Ini nyeleneh, maksa-maksa pakai sosmed, mau kencang-kencangin, mau nekan-nekan pemerintah. Terus saya katakan di mananya? Pemerintah salah apa? Harusnya secara bisnis kan oke dong. You dikasih 110% sampai dengan Desember. Berarti selesai penjualan di bulan Agustus September. Profit you kan untuk 1 tahun you ambil di bulan September. Sekarang kan you ambil minyak di Pertamina, kolaborasi supaya lu bisa jualan. Anak-anak muda berpikiran harusnya dibuka untuk mereka. Karena mereka sedang tidak percaya pada SPBU lokal. Lalu mereka kemudian berpikir ini lebih baik daripada ini. Karena isu oplosan itu. Apakah produknya memang sama? Prof. Kan ini kan merek global. Mestinya kan mereka menjaga Saya standar. udah katakan bahwa kualitasnya sama karena standar kualitas BBM itu kan diukur oleh Lemigas. Oh, Lemigas. Di Republik ini Lemigas. Bahwa betul dia punya kandungan A, B, C, D itu sama nggak dengan speknya? Sama Prof. Dan yang kedua Prof, saya agak sedikit kurang setuju kalau kemudian sistem perekonomian kita diatur secara liberal murni. Karena pasal 33 Undang-Undang 45 itu mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Pertanyaan saya, BBM itu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak nggak? Bayangkan Prof, kalau market share ini dikuasai oleh swasta lebih banyak, suatu saat apa aja mereka bisa lakukan untuk mengkup negara ini. Dan itu terjadi. Ya, dan kalau itu terjadi di luar negeri, negara lain juga tetap menjaga kuota itu. Menjaga Prof. Dan negara kan masing-masing punya
punya aturan, Prof. Bagaimana ceritanya Anda bisa diangkat jadi menteri? Prof, boleh cocok tanya kepada orang yang mengangkat saya. Raja Jawa tadi, bukan? Presiden dong. Presiden. Ah, saya tidak mengatakan presiden itu Raja Jawa, Prof. Ini bisa kita terjebak juga, Prof. Ya. Jadi mungkin yang paling pantas dan layak untuk menjawab pertanyaan itu, Enggak, tapi kan Anda bisa bertanya kan, karena apa ya latar Oke. belakangnya? Kan banyak orang yang memperjuangkan sampai ke sana. Ada orang yang sama sekali tidak tertarik. saya jujur, Prof, ya, Ya. saya nggak pernah punya mimpi, bahkan terbayang suatu saat saya jadi menteri. Apalagi menteri investasi. Apalagi punya cita-cita, nggak ada sama sekali, Prof. Tapi ketika saya setelah menjadi ketua umum HIPMI, saya sempat nanya kepada Pak Presiden Jokowi. Itu periode pertama ya? Periode pertama, Periode pertama Jokowi. 2019. Anda belum jadi menteri ya. 2019 ketika saya ditunjuk jadi menteri, jadi kepala BKPM sebelum menteri investasi, saya tanya, ini jujur ini, saya tanya, Pak, mohon maaf, yang layak dan pantas untuk menjadi kepala BKPM ini masih jauh lebih banyak ketimbang saya, Pak. Ada senior-senior saya, ada Pak Lutfi, ada Pak Rosan. Saya sampaikan, Bro. Mereka sudah di Kadin, Mereka, sudah ya kalau persoalan di Kadin, jam terbang Kadin, belum tentu mereka lebih baik daripada gue. Lutfi sama saya pernah jadi ketua umum HIPMI. Kalau olah mengolah di HIPMI kan udah sama-sama. Tapi maksud saya adalah mereka kan punya jam terbang internasional yang baik. pendidikan yang lebih baik. Pendidikan di luar negeri. Karena kacamata saya adalah senior saya, Pak Tom Lembong, tamatan Harvard. Jadi mungkin mereka gitu. Aku kan ukur baju juga, Prof. Kita nggak pernah sekolah di luar negeri. Anda merasakan itu. Saya Anda merasakan mengukur itu. diri juga Iya, saat itu. saya mengukur diri. Tapi apa kata Pak Presiden Mas Bahlil, mengurus investasi itu bukan mengundang orang yang masuk ke Indonesia, tetapi orang sudah masuk nggak bisa menyelesaikan Eksekusinya. eksekusinya, nggak bisa menyelesaikan masalah di dalam. Dan saya melihat ini menurut Bapak Presiden, kamu bisa. Karena kamu pernah jadi ketua umum HIPMI, kamu punya jaringan, dan kamu memulai usaha dari bawah. Jadi ngerti susahnya orang. Ya sudah, kalau sudah perintah presiden, masa gue bilang ini, udah siap. Bapak Presiden kalau itu perintah dan itu kepercayaan, insya Allah saya akan amanah. Andai kan Anda masih menjadi menteri investasi, ketika Anda melihat ada 2 orang yang masih muda ditangkap oleh KPK karena berkaitan dengan investasi. Yang satu ditangkap karena tenaga kerja, pemerasan terhadap izin-izin itu. Lalu yang kedua adalah terkait dengan imigrasi, yang sekarang sedang ramai belakangan ini. Ini kan peningkatan biaya bagi investor yang kemudian harus mendatangkan eksekutifnya di sini. Biaya sangat meningkat seperti itu. Itu kan juga mengakibatkan ICOR kita menjadi tinggi. Paham ya saya maksud ya? Nah seperti itu. Apa yang Anda rasakan kalau Anda hari ini adalah menteri investasi, Anda melihat tiba-tiba di depan mata itu seperti itu kondisinya? Prof, sebenarnya saya sama plat kuning jangan saling mendahului. Saya sebenarnya tidak elok Tapi kalau kan saya tidak semuanya plat kuning itu. mengomentari Ya. kolega-kolega saya. Mereka semua Oke lah, kita adalah bicara teman-teman tentang investasi. saya. Tapi saya urung rembuk dalam satu pemikiran bahwa salah satu persoalan kita untuk orang melakukan investasi di Indonesia adalah ekor kita tinggi. Ya, ekor tinggi. Dan Cost-nya jadi salah tinggi. satu Ya. persoalan ekor kita tinggi itu adalah konsistensi kita dalam melayani atau menjalankan tugas secara profesional yang kemudian tidak melahirkan cost tinggi, itu yang saya lihat harus kita tingkatkan. Dan ketika core-nya tinggi, kita terjadi inefisiensi. Inefisiensi itu akan melahirkan ketidakkompetitif kita dalam mengelola sebuah usaha, dan produk kita menjadi mahal yang kemudian tidak bisa bersaing dengan produk lain. Kan kira-kira itu, Prof. Nah, kalau saya ditanya kira-kira bagaimana? Nah, saya waktu jadi Menteri Investasi, pengalaman saya, investasi waktu saya masuk, Prof, peralihan dari Pak Tom Lembong itu meninggalkan legacy beliau yang sangat luar biasa, 795 triliun total investasi kita baik FDI maupun PMDN. Alhamdulillah saya Setelah meninggalkan Anda masuk, ya. Kementerian Investasi 2024 itu menjadi 1.760 triliun. Oh, kenaikannya lebih dari 100%. Dan Prof, saya juga ditinggalkan investasi mangkrak 708 triliun. Dan Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dari investasi mangkrak itu kurang lebih sekitar hampir 600 triliun. Salah satu diantaranya investasi mangkrak itu adalah Lotte yang 7 tahun gak selesai. Petrochemical investasinya 4 miliar US dollar. Kemudian semen di Kalimantan. Terus beberapa investasi besar itu adalah yang saya lakukan. Artinya sebenarnya kalau seorang menteri investasi itu tidak cukup dengan omon-omon. Kita harus turun untuk melayani. Satu sisi kita menahan cost itu penting. Tapi sisi lain adalah kita harus turun untuk melakukan adaptasi dengan perusahaan-perusahaan, menanyakan apa masalah mereka. Dan kita harus bantu menyelesaikan. Apa yang Anda pelajari ketika melihat bahwa Lotte itu sampai 7 tahun mangkrak dan tidak bisa eksekusi di sini? Sambil kita minum, Pak Ya. Bahlil, kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi dulu, mudah-mudahan cocok ini ya. Memang kalau kita diskusi dengan profesor ekonom hebat ini begini, kita salah-salah ngomong celaka kita kan. Ujian pertama ketika saya menjadi kepala BKPM dari Presiden Jokowi waktu itu adalah saya dilantik tanggal
23 Oktober, saya dipanggil tanggal 24 Oktober untuk persiapan kunjungan kerja ke Korea. Dan salah satu isu yang akan dibahas adalah Lotte. Lotte ini, Prof, sudah 6 menteri menyelesaikan. Ini tanahnya. bukan Lotte Mart ya. Bukan. Ini Lotte di bidang chemicals. Yes, ya. yang di Banten. Itu 6 menteri sudah lakukan groundbreaking, nggak jalan-jalan, Prof. Saya panggil pengusahanya, apa masalahmu? Ya, sebagai mantan pengusaha dan sebagai mantan karyawan kan antara teori dan insting lapangan, insting dulu baru teori. Jadi saya tidak memakai sesuatu yang lazim. Saya cek dulu apa masalahnya. Paparan dia selesai masalahnya, oh ternyata ada masalah tanah. Yang kedua adalah masalah perizinan. Yang ketiga, permintaan mereka adalah insentif. Itu masalah klasik kan dalam investasi di Indonesia kan? Masalah klasik. Tanah segala macam itu perizinan juga. Bukan masalah baru. Ya, betul. Tapi masalah barunya adalah seberapa besar keberanian kita mengeksekusi. Saya pimpin tim, saya turun. Saya minta tolong kita buat Satgas Percepatan Investasi. Ketuanya saya, Wakil Jaksa Agung sama Wakapolri dan wakil-wakil ketua. Artinya ada aparat penegak hukum Ada turut ke aparat situ. turun, kita selesaikan semua. 2 minggu selesai tanahnya. Habis itu kita jamin pasti untuk lakukan groundbreaking. Semua izinnya saya bantu. Insentif yang sesuai aturan saya berikan waktu itu. Dan alhamdulillah di penghujung tahun 2024 diresmikanlah Lotte Chemical yang investasinya 4 miliar US dollar. Jadi bisa kita simpulkan masalahnya tetap klasik, tetapi tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang mengawal di situ ya. Berani atau tidak, itu aja. Ya, memang Terus kita punya intuisi leadership lapangan nggak? Ini mainan lapangan, Prof. ya karena sejak zaman penjajahan Belanda itu Belanda sudah menaruh mandor untuk mengawal segala sesuatu di sini kan. Prof, mengurus investasi lapangan itu nggak bisa bawa buku dulu baru ngurus. Harus dimandorin ya. Harus dimandorin, Prof. Jadi terus intuisi dan itu harus kita mempunyai pengalaman lapangan, Ya, Prof. ada orang yang seringkali mengatakan A tapi di lapangan bisa jadi B itu. B, karena apa yang kita urai di atas meja rapat turun di lapangan itu bisa berbeda. Dan seringkali perizinan itu jadi persoalan. Ya. Maka lahirlah konsep yang saya selalu sebut dalam diskursus di aktivis yang saya sebut dengan tiba saat tiba akal. Begitu ada masalah, akalmu harus ada, cepat selesaiin. Bagaimana dengan isu mengenai TKDN? Apakah masih berlaku di negara Berlaku kita? 40%. 40%? 40%. Bukan dulu sudah naik jadi lebih dari 40%? Minimal. Oh, minimal. 40%. Semakin besar semakin bagus, Prof. Karena itu kan dalam rangka membangun Investasi nasional. Dan industri nasional. Industri nasional. Kita tidak akan mungkin teknologi kita maju, industri kita maju kalau tidak ada suatu proteksi negara lewat TKDN. Dan ini juga dilakukan oleh China pada tahun 80-an. Itu juga dilakukan oleh beberapa negara Amerika. Nggak ada negara industrialis yang hebat tanpa melakukan proteksi terhadap industrinya. Ya, baik. Dari supir angkot, kemudian menjadi anggota HIPMI, kemudian Anda menjadi Menteri Investasi, lalu kemudian menjadi Menteri ESDM. Apa karena latar belakang Anda pernah jadi pengusaha tambang, maka Anda firm, paham, dan kemudian yang mengangkat Anda juga melihat, oh ini orang mengerti tambang. Yang pertama, kalau yang mengangkat pasti saya nggak bisa menjawab karena hak prerogatif presiden. Itu mereka yang berpikir menentukan Anda kemana. Presiden Tapi Anda lah. melihatnya bagaimana? Anda kan punya pengetahuan Ya, di bidang tambang. Saya begitu menjadi Menteri Investasi, karena Menteri Investasi itu kan mengkoordinasikan 18 kementerian terhadap perizinan. Saya belajar di situ. Saya jadikan Kementerian Investasi itu sebagai kampus tempat pembelajaran sambil mengabdi yang luar biasa. Nah begitu saya masuk di SDM diperintahkan, ya sebagai prajurit diperintahkan di SDM. Dan itu kan nggak pernah kita, Pak, ini Pak, kasih Pak. Kan nggak begitu juga, Prof. Kalau saya melihat bisnis itu bukan investasinya besar, profitnya harus besar. Ngapain investasi besar, profit kecil? Kan Prof punya teori kan begitu kan? Lihat kan keuntungan yang sebesar-besarnya, bukan investasinya yang besar. Berarti skalanya juga harus besar ya. Size-nya besar, tapi size besar itu tidak mesti investasi besar. Bahwa rata-rata memang ada size besar, investasi besar. Tapi kecerdikan seorang entrepreneur itu harus membangun size yang besar dengan modal yang tidak terlalu besar. Pada waktu Anda menjadi Menteri SDM, kemana perusahaan tambang itu? Ditangani oleh siapa? Anda Saya lepas, bukan Anda hanya- jual, atau Anda serahkan Bukan hanya Menteri SDM. Begitu saya masuk di pemerintah sebagai kepala BKPM, saya sudah keluar semua dari perusahaan. Sudah dikelola profesional. itu supaya tidak ada benturan Conflict of kepentingan. interest. Saya Anda nggak mau. menjamin itu. Sama, betul. Saya menjamin, Prof. Ya. Lalu bagaimana dengan isu yang ramai diberitakan ketika khususnya kaum muda, karena mereka yang sangat terdampak, Raja Ampat. Raja Ampat kalau kita pergi ke sana ini memang tidak banyak orang Indonesia yang pernah ke sana karena lumayan jauh dan biaya tiket ke Sorong kan cukup mahal ke sana. Tetapi itu tempat yang indah, surga dunia yang luar biasa. Lalu tiba-tiba masyarakat menemukan di situ ada yang menggali tambang dan Anda memberikan izin di sana. Apa yang terjadi sebetulnya di sana? Saya pertama mau menjelaskan dulu, sekaligus mengklarifikasi dari Prof juga. Izin tambang yang ada di Raja Ampat itu adalah ada 6 IUP. Ada 6 IO. 6 IUP. Dari 6 IUP itu
nggak ada satupun IUP yang saya keluarkan. Jadi nggak benar kalau IUP itu saya keluarkan. Jadi bukannya Anda yang keluarkan? Bukan. Artinya sebelumnya? Sebelumnya. Dan Sudah berjalan? sudah berjalan. Dari 6 IUP itu, 1 IUP adalah IUP kontrak karya sejak tahun 60-an 70-an. Oh. Itu namanya GAK. PT GAK ini dulu dari sebelum saya lahir perusahaan ini sudah dikasih izinnya. Dan dia sudah olah di situ? Dan sudah olah. Jadi PT GAK ini dulu diambil konsesi oleh Australia. Setelah itu waktu berjalan dibeli kembali oleh Antam. Antam itulah BUMN. Jadi itu IUP yang di PT GAK ini, bapak sama ibu saya aja belum pacaran. Saya belum ada di dunia, izinnya sudah ada. Dan itu sudah terjadi lama. Izin yang lain adalah dikeluarkan oleh bupati dan gubernur. Pada saat rezim di mana IUP itu otonomi daerah. Otonomi daerah, Prof. Mau menang dari kepala daerah. Kemudian kan dipersepsikan bahwa seolah-olah itu adalah saya memberikan izin. Tapi sebagai pemerintah nggak boleh mengatakan bahwa tidak. Kan itu bagian pemerintah dahulu. Saya kan penerusnya. Harus tetap bertanggung jawab. Tidak boleh cuci tangan Nggak begitu. boleh. Terus apa? Itu memble namanya. Kemudian kita turun. Saya turun langsung ke lokasi. Saya turun ke lokasi, saya ngecek. 4 IUP saya tutup. Nggak ada urusan, saya tutup. Bro. 1 PT GAK. Dan PT GAK itu ternyata setelah dilakukan audit lingkungan oleh Kementerian Lingkungan menyatakan bahwa nggak ada masalah, ada perbaikan sedikit. Ya udah kalau nggak ada masalah kita lakukan secara hukum. Itu kira-kira Prof. Dan saya turun. Waktu itu kan saya jadi rujak juga di sosmed. Oh iya, sangat jelas di situ. Apalagi itu ada surga yang tertinggal di sana. Yang Padahal harus itu diamankan. jauh. Sebenarnya Pulau GAK itu tidak termasuk dalam wilayah prawisata. Kawasan wisata Raja Itu Ampat. dia dekat dengan Maluku Utara. Jauh banget, Prof. Kalau tidak salah kurang lebih sekitar 60 sampai 70 mil. Lantas mengapa masyarakat mengaitkan dengan Raja Ampat kalau memang jauh? Iya, waktu itu kan Apa analisa Anda? Waktu itu kan sosmed, beritanya kan pertama dari LSM itu waktu itu. Dan ya mohon maaf, boleh aja diturunkan tim. Apa yang disampaikan oleh LSM itu seperti tanah kabur apa, benar nggak seperti itu? Kan ngambil di tempat lain, gambarnya ditempelnya di tempat lain. Ya. Gimana, Prof? Baik, saya ingin mendapatkan hal lain yang jadi percakapan publik pada hari ini. Soal dunia tengah menghadapi kesulitan dengan energi. Setelah Selat Hormuz ditutup, walaupun sekarang sudah dibuka kembali, Indonesia punya kapal yang terperangkap di sana, tidak bisa keluar. Lalu kemudian juga Asia menderita karena 20% supply minyak dunia ada di situ, dan itu berpengaruh pada negara tetangga kita, hampir semuanya mengambil minyak dari sana. Lantas Indonesia dikesankan tenang-tenang saja ketika negara lain mengurangi subsidi, menaikkan harga, sudah mengingatkan kepada masyarakat ini adalah barang mewah, barangnya tidak ada, antrian panjang dan lain sebagainya. Tapi Indonesia kok damai-damai saja, harganya tidak dinaikkan, subsidinya tidak dikurangi, kecuali belakangan solar itu ya, non-subsidi. Tapi itu kan seharusnya juga mengganggu industri kan, karena industri menggunakan itu, ya transportasi truk-truk besar juga menggunakan itu. Tapi baiklah, masyarakat artinya kan tidak perlu membayar itu. Walaupun di beberapa daerah kita membaca informasi bahwa ada kelangkaan Pertalite. Tapi katakanlah Indonesia negara yang relatif tidak menaikkan itu dan mencengangkan bagi kita. Kalau secara kasat mata saya mengatakan ini diumpetin ini di Pertamina ini. Diumpetin ini di PLN. Pupuk. Dugaan saya 3 perusahaan BUMN ini suffer ini. Yang menderita bukan pemerintah, mereka ini nanti bisa menderita itu. Sebenarnya apa sih yang Anda lakukan? Apa yang membuat Indonesia bisa tenang, stabil dari supply minyak ini? Gini, Prof. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa menjadi Menteri ESDM sekarang Dalam situasi seperti ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi kalau Prof mengatakan bahwa tenang-tenang saja, sebenarnya kita nggak tenang-tenang. Nggak tenang. Karena menterinya tidurnya cuma 3 jam. 3 jam. Presiden sangat mengarahkan kita, menanyakan kita, dan monitoring kita. Jadi kewajiban pemerintah menenangkan rakyat. Tetapi kita kan bekerjanya keras, Prof. Apa yang tadi Prof tanyakan itu? Ada 4 hal. Yang pertama adalah ada barang, belum tentu ada uang. Apalagi rupiah kita seperti ini. Ya. Ada uang, belum tentu ada barang. Ada barang, ada uang, logistiknya bagaimana? Kapal banyak tidak mau jalan, asuransinya pun juga sangat mahal. Itulah komplifikasi daripada persoalan itu. Tapi sebagai Menteri SDM, atas perintah Bapak Presiden, memerintahkan kepada saya adalah bagaimana memastikan 4 hal. Yang pertama, barang harus ada. Yang kedua, lindungi rakyat dari BBM subsidi. Uang harus ada. Uang harus ada. Gue mutar otak juga cari PNBP. Yang ketiga, tidak boleh sampai barang langka dengan logistik. Barang tiba di Jakarta, tapi kalau suplainya nggak tepat wilayah kan kacau. Yang keempat adalah segera mencari reserve baru untuk melakukan substitusi terhadap impor kita dari Timur Tengah. Secara keseluruhan BBM kita, Prof, kita itu kan konsumsi kita 1,6 juta barel per day. Dari 1,6 juta barel per day itu adalah bensin
itu kurang lebih sekitar 30 sampai 39 juta kiloliter per tahun. Per tahun. Solar itu juga kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta kiloliter. Nah, bagaimana caranya untuk membedahi itu? Kita impor crude dari Middle East itu 20%. Begitu perang terjadi, apa yang saya lakukan? Segera saya melakukan mencari sumber-sumber energi lain selain Middle East. Maka saya dapat di Angola, Oke. di Afrika, di beberapa negara-negara lain. Afrika di mana? Negara mana? Yang sudah ada kerjasama dengan Pertamina? Atau Kerja- belum? Kita beli spot-spot, mau tidak mau dari mana aja kita cari. Afrika Selatan pun Mau di dikejar. mana aja kita kayak gini, ini survival. Ya, Kongo, Angola, dan sebagainya. Semuanya kita dapat di mana aja, selama sesuai aturan perdagangan internasional kita ambil. Tapi kapal nggak ada. Kapal ada, jadi kita beli karena kan kapal yang nggak bisa itu kan di Middle East aja. Tapi kapal lain kan kita punya, Pertamina kan punya, dan kita kan punya jaringan internasionalnya juga kan ada. Itu dulu pertama yang kita lakukan. Jadi kita shifting dulu dari Middle East ke negara lain. Yang kedua adalah kita memprotek tentang BBM kita. Sumbernya dari mana? Tidak ada juga dari Middle East. Jadi BBM jadi itu kita ambil dari Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Yang ketiga adalah kita segera mencek LPG kita dari mana. LPG kita itu 30% itu dari Middle East. Dan LPG kita itu 85% itu kita impor dari Australia, Amerika, dari Middle East. Itu dulu saya geser semuanya. Begitu saya geser selesai, artinya perang pun tidak ada masalah karena kita sudah geser semuanya. Jadi Anda menggerakkan Pertamina agar melakukan itu. Kami membentuk tim, baik Pertamina maupun kementerian. Setelah kita cek clear, nah sekarang baru kita bicara tentang harga. Begitu kita dapat kontrak jangka panjang, semua selesai, kita ke Rusia, presiden ke Jepang untuk beberapa komoditas lain, kemudian ke Amerika. Kita juga dapat dari Amerika dan kita jalan cari semuanya, Prof. Nah, sekarang menyangkut dengan harga. Prof mengatakan bahwa negara lain susah harga naik, Indonesia enggak. Ya karena apapun juga ini kan berlaku the law of one price. Harga minyak tiap hari saya pantau tuh. Berapa harga minyak mentah dunia begitu ya. Itu sama di berbagai negara. Sama. Ya, harga dunia $110, Ya. pernah mendekati 120, Ya. turun lagi 110, tapi tidak di bawah 100 sampai Ya. hari ini. Ya. Sekarang 97. Oh, sudah di bawah 100. Bawah 100. Jadi Prof, kita itu membuat perintah Bapak Presiden adalah melindungi daya beli masyarakat. Melindungi rakyat yang harus disubsidi. Orang nanya kepada saya, kenapa harga nggak dinaikkan? Yang pertama saya katakan, kok kamu suka ya lihat rakyat menderita mau tambah kasih menderita lagi? Aku bilang. Nah caranya adalah apa? Pastikan subsidi. Prof, dengan ICP 70, Ya, subsidi- tadinya 70 ya, 70 subsidinya itu berapa? subsidi kita kan kurang lebih sekitar hampir 200 triliun rupiah. Kalau ICP-nya naik menjadi 90, Ya. itu berarti ada penambahan subsidi kurang lebih sekitar 100 sampai 150 triliun. Kalau ICP-nya 100 itu bisa di atas 200 triliun lebih. Berarti harus ada mekanisme ke DPR. Nah, entar dulu Prof. Tugas kita adalah tanpa merombak itu, Ya. kita harus mencari sumber pendapatan lain. Dari mana itu sumber pendapatannya? Dari kan mana? begitu Prof. Kita punya lifting Ya. itu 610.000 barel per day. Jauh di bawah kebutuhan. Jauh. Kalau ICP kita 70, pendapatan kita itu 10,8 miliar US dollar. Pendapatan negara, bagian negara yang dapat dari lifting itu. Kalau dia harganya ICP-nya $100, itu berarti kita mendapat kurang lebih sekitar 17,6 miliar US dollar. Artinya kurang lebih sekitar ada 7 miliar US dollar. Asumsi kurs 17.000 waktu itu. Itu dengan asumsi kalau dijual ke luar negeri dengan harga segitu. No, semua dalam negeri. Karena Pertamina pun membeli dengan harga ICP. Pertamina pun membeli dengan harga ICP. Dolar. Iya, jadi kalau ICP-nya $100, berarti kita ada 7 miliar US dollar. 7 miliar kali 17.000 itu ada sekitar 120 triliun, Prof. Kurang lebih ya, Prof ya. Berarti ada pendapatan tambahan dari ESDM PNBP-nya. Kemudian kita mainkan lagi, menata SDA kita. Bagaimana kita menaikkan harga nikel, bagaimana batu bara kita harus naik, saya kontrol lewat RKAB. Bagaimana menaikkan royalti. Dan Kecuali yang DMO. terkecuali yang DMO. Bagaimana meningkatkan harga naik karena selama ini harga batu bara kita selalu rendah. Padahal 43% supply kepada dunia itu dari batu bara Indonesia. Total batu bara diperdagangkan 1,3 miliar ton. Indonesia mensuplai 530 juta ton. Harga dikendalikan oleh orang lain. Saya katakan kita bodoh atau kita pintar sih? Kita pangkas. Akhirnya kan supply and demand. Kita pangkas RKAB, kita penataan, sekarang harga batu bara naik. Sekalipun memang diboncengi juga dengan perang global. Apa yang terjadi? Kita bisa menambah kurang lebih sekitar 30 triliun penambahan dari PNBP di sektor pertambangan. Itu yang Anda alokasikan untuk membeli dari luar. Iya, jadi artinya 120 tambah 30, gue dari SDM kan bisa menambah 150 triliun dong, Bro. Kalau katakanlah dia dapat lagi dari ICP $100, 200 triliun lebih, berarti kan kurang lebih sekitar 70 Ini triliun. penjelasan seperti ini belum pernah disampaikan kepada Ya, publik. saya karena Prof tanya jadi saya jawab. Masalahnya kan adalah kepercayaan. Seringkali kan masalahnya trust ini. Bagaimana kita mendapatkan informasi dan bisa mempercayainya. Ini yang jadi kendala hari ini ya. Tapi baiklah, berarti di situ ada sumber pendapatan
yang bisa digunakan untuk situ. Jadi bukan berarti ada subsidi yang kemudian ditanggung oleh perusahaan. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Prof. Karena Jadi perusahaan dapat itu, kita jamin akhir tahun Pertamina tetap dalam keadaan normal. karena Pertamina itu, Prof, mendapat dua, subsidi dan kompensasi. PLN pun begitu, Prof, subsidi dan kompensasi. Bahkan untuk gas yang tadi Prof mengatakan tentang pupuk itu kita kasih HGBT kok, $7 per MMBTU, dan nggak ada urusannya pupuk dengan urusan Selat Hormuz. Karena apa? Gas untuk pupuk itu semua adalah produksi dalam negeri. Makanya pertama yang saya lakukan adalah saya memprotek seluruh produksi kita untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. LNG-nya. LNG-nya. Bukan sebagian dari Qatar. Oh, enggak ada, Prof. Di 2025 sejak saya jadi Menteri SDM, nggak ada impor, Prof. Nggak ada impor LNG. Untuk LNG. LPG yang kita masih. LPG kita impor, Ya. memang karena kita nggak punya. Lantas, mengapa Presiden harus pergi lagi ke Rusia untuk mendapatkan minyak? Oh ya, karena crude kan. Gua harus cari crude, kita harus cari nafta. Ya, untuk kilang kita. Kilang kita, nafta kita punya petrochemical yang punya Chandra Asri. Kemarin nggak berproduksi karena kita nggak ada punya nafta. Kita Nggak ada harus cari. plastik di Indonesia. Nggak ada plastik karena nggak ada produk, nggak ada bahan baku. Sekarang plastik sudah kembali normal? Sudah mulai berlalang, sekalipun harganya naik kan. Makanya kita putar otak semua, Prof. Jadi sekali lagi saya katakan, Prof, bahwa pupuk PLN Pertamina sama sekali tidak menggerus anggaran untuk mengatasi persoalan ini. Yang ada adalah negara membayar terhadap kompensasi dan Ya. subsidi. Baik, kita sudah bicara hal-hal yang sangat serius. Tentu kan ada yang lebih serius lagi di balik itu semua. Ketika mencari minyak, Anda pergi sendiri atau Anda mau menggunakan jaringan-jaringan yang ada? Kalau saya kan mantan ketua umum HIPMI, selalu ada cara. Ini saudagar betul ini. Kita selalu ada cara. Pengusaha, mantan pengusaha atau pengusaha, kalau dibilang masalah terus, dia bukan pengusaha. Ya, dia banyak akal dia, 1000 akal. Semakin banyak masalah, tugas dia adalah menyelesaikan. Apa cerita yang paling menarik ketika Anda mencari minyak? Behind the story yang Anda ingin sharing kepada masyarakat? Terutama di negara-negara Afrika, ya. Anda dianggap saudara dong di sana ketika datang ya, kan? Hitam manis. Hitam manis. Kita Mereka ragu-ragu. Ini orang Indonesia, Ya. saudara sendiri. Saya bilang bahwa kita saudara ini di Indonesia juga Ya, ada ya. seperti kalian di Papua. Dan saya kirimkan foto-foto saya dengan saudara-saudara saya di Papua. Oh, tergerak mereka kan. Jadi memang lobby itu tidak bisa hanya serius-serius, harus ada dengan cara-cara di luar kelaziman juga. Nah, yang kedua, Itu serius tuh, ada kirim foto seperti Ya. love scam begitu, ya, ada kirim gitu. karena beberapa menterinya saya kenal. Ya. Waktu G20 kan pertemuan kita kan oke. kita sudah Anda masih ingat saya kan? ya, Begitu kurang lebih ya. masih Maksudnya begitu. ya. Ya. Di pertemuan-pertemuan bilateral dunia kan beberapa forum kan kita kenal gitu. Nah, di Amerika juga saya mendampingi Pak Presiden. Waktu saya mendampingi Pak Presiden Prabowo itu betul-betul Pak Presiden Prabowo memberikan instruksi, memberikan guidance A, B, C, D, E dan detail karena beliau kan pernah menjadi pengusaha di bidang migas. Jadi paham betul Pak Presiden Prabowo itu. Nah, terakhir waktu saya di Rusia, saya mendampingi Pak Presiden Prabowo untuk ketemu Putin. Setelah itu beliau memerintahkan saya dalam pembicaraan dengan Pak Presiden Putin, memerintahkan saya untuk tinggal di Rusia lagi, tidak usah ikut ke Paris untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Menteri Energinya Rusia. Begitu hangatnya sambutan mereka. Ya, dan saya bicara apa semua deal dan alhamdulillah bisa kita mendapat. Jadi Anda ikut dengan rombongannya Presiden saat Ya, itu? tapi beberapa kali saya disuruh tinggal untuk menindaklanjutinya. Ya, sebagai pembantu kan harus begitu, Prof. Jadi harus ada akal aja. Dan akhirnya kita mendapat pasokan dari Rusia. Alhamdulillah. Amerika nggak bereaksi? Enggak. Nggak bereaksi. Oh, negara kita kan bebas aktif. Iya, tetapi mereka kan memonitor siapa saja negara yang membeli minyak dari negara-negara yang mereka embargo. Emang ada aturan dari undang-undang kita atau dari Ya undang-undang bukan negara kita, negara lain yang Amerika itu kan rada koboi begitu. lain? Ya, udahlah kita saling menghargai aja, Prof. Dalam situasi sulit. Kita sama-sama menghargai aja. Mereka juga baik kok dan mereka juga paham dengan kita kok, Prof. Indonesia sama Amerika kan saudara. Nggak mungkin juga dia melihat saudaranya susah kan, Prof. Baiklah, Pak Bahlil, terlepas dari benar salahnya, ini ada tuduhan yang sangat serius ini, lebih serius lagi kali ini ya. apa itu, Prof? Seriusnya, sekali. Prof? Ini menyangkut mengenai pendidikan doktor Anda dan ini menyangkut nama Universitas Indonesia. Apakah Anda merasa punya tanggung jawab moral untuk membantu menyernihkan? Sebenarnya apa yang terjadi menurut versi Anda? Untuk bab ini boleh kita saling menjadi wawancara ya, Prof? Ya, ya tentu. Kita Prof ingin- wawancara saya wawancara Prof juga sebagai dosen ya. Untuk satu konteks ini. Saya Prof. bukan penguji Anda, jadi saya Enggak. tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Maksud saya adalah saya akan mentanyakan juga Prof sebagai, mohon maaf, mungkin Prof pernah menjadi pejabat di UI, aturan-aturan di UI. Jadi saya juga akan tanya Prof. Karena dalam pemahaman saya, setiap mahasiswa masuk kuliah di perguruan tinggi manapun, pertama yang akan menjadi rujukannya adalah aturan yang dibuat oleh lembaga itu. Jadi aturan itu yang dijadikan sebagai rujukan untuk diikuti dan ditaati. Apa aturan yang Anda pegang? Yang pertama, Prof, saya aturan pertama kan
kan syarat untuk maju diterima di UI kan harus tes. Ya. Saya terima di tahun 2022. Saya tes 2 kali loh Prof di UI. Yang pertama 2021. tidak masuk, Tidak tembus. tidak tembus. Sudah jadi menteri. Sudah jadi menteri investasi. Yang pertama itu. Ya, 2022 alhamdulillah diterima. Tes akademik diterima, tes wawancara. Saya datang wawancara. Yang wawancara saya siapa? Prof Yon Calon doktor, saudara Bahlil Lahap sama Pak Prof Hanif. Di dalam wawancara itu, mereka tanya kepada saya, saudara calon mahasiswa, apakah saudara calon mahasiswa serius dan komitmen untuk menyelesaikan studi di UI? Saya katakan kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena banyak pejabat katanya nggak selesai atau selesainya pun lama. Dan itu bisa dibuka dokumen rekaman saya. Apa jawaban Anda? Saya jawab, saya datang kuliah di UI, pertama adalah bukan untuk mencari ijazah, tapi saya ingin menguji ilmu atau kebijakan saya di negara terhadap hilirisasi. Apakah ini benar atau tidak secara konsep teori? Karena itu saya tidak ingin menjadikan kebijakan saya menjadi kelinci percobaan, maka harus diuji secara akademik. Maka itu yang melatar belakangi saya datang kuliah di UI, yaitu di SKSG. Sudah menjadi menteri SDM? Belum, Prof. Belum kan? Tapi kan hilirisasi. Nah, nanti saya jelaskan Ya. untuk Prof. Nanti saya jelaskan bahwa siapa sebenarnya yang punya ide duluan eselon 1 di seluruh kementerian Republik ini yang punya jabatan namanya hilirisasi. Kenapa saya ngomong begitu, Prof? Karena saya melihat hilirisasi di Indonesia itu masih konsepnya tiba saat tiba akal. Apa artinya? Artinya belum ada by design, belum ada regulasi yang bagus. Jadi- baik dari kelembagaan, Oh. kan ya. beda antara negara hilirisasi dan Ibaratnya industrialisasi. malam mimpi pagi langsung putuskan. Putus. Jadi tiba saat tiba akal. Beda. Kalau di Korea itu bukan negara hilirisasi, dia mengenai hilirisasi, dia industrialisasi. Karena tidak semua negara yang menjalankan industrialisasi itu adalah hilirisasi. Di Jepang itu karena dia punya teknologi bagus, tapi sebagian dia punya bahan baku, maka dia adalah negara yang blending, setengah mengembangkan industrialisasi full dan hilirisasi. Tapi kalau China kan beda juga, Prof. China itu punya bahan baku, kemudian dia tahun 80-an dia belum punya teknologi, kemudian dia mengadopsi investasi dari luar, baru kemudian dia membangun hilirisasi. Kalau Jepang tidak punya bahan baku. Sedikit, Korea sama sekali. Nah, Indonesia ini mau pakai mazhab yang mana? Bahan bakunya Maka banyak, bahan mentah kemudian banyak. saya kuliah itu, Prof. Kembali kepada wawancara. Saya katakan untuk mereka, kalian mau saya kuliah berapa lama? 3 tahun atau berapa tahun? Prof Yon dan Prof Hanif menyampaikan kepada saya bahwa aturan di sini kuliah paling cepat 4 semester. 4 semester, yes. Dan dia tidak menjelaskan tentang 4 semester itu apa semester awal, pertengahan atau akhir. Dia cuma bilang 4 semester, Prof. 4 semester atau semester keempat, begitu maksud Anda? Iya, selesai. Habis itu saya dalam waktu beberapa hari kemudian saya dinyatakan lulus. Berapa bulan kemudian pengenalan mahasiswa di Bogor, hotel di Bogor. Saya datang lagi mendapat penjelasan dari akademik. Jadi Anda duduk bersama dengan mahasiswa lain di situ? Semuanya, dan saya menjadi perwakilan mahasiswa dikasih jaket kuning. Dan saya waktu itu nggak pernah berpikir bahwa suatu saat jaket kuning UI ini akan sama dengan warna partai yang saya pimpin. Ini aku cerita apa adanya, Prof. Setelah itu selesai, penjelasannya juga sama, Prof. Bahwa karena kalian ambil riset, jadi kuliahnya adalah berbentuk riset yang lebih banyak, Ya. seminar-seminar, dan untuk orang mau maju disertasi harus minimal 4 semester. Itu SK Rektor, bukan SK Bahlil Hadaliah. Ia menjadi pertanyaan. Setelah itu saya kuliah kan? Kuliah seminar. Ada kuliah itu? Bukan by research itu? Riset tapi datang seminar terus, Prof. Bukan kuliah mingguan, setiap minggu ada kuliah, bukan? Enggak, karena itu bukan aturan saya yang buat. Ya, itu adalah by research itu. Saya ikuti aturan yang dikeluarkan oleh Jadi UI. ini adalah di SKSG namanya SKSG. ya? Saya ikuti. Bukan kan di salah satu fakultas ya, SKSG. saya harus tertib pada aturan. Karena aturan mengatakan bahwa riset dan dosennya mengatakan seperti itu, saya harus ikut, Prof. Kita kan bukan pembuat aturan. Setelah selesai semua, cerita panjang lah semua, saya ajukan ujian. Ujian tertutup dulu. Kan seminar-seminar dulu, Prof. 9 atau 10 kali lah. Banyak kali ya, saya sudah lupa itu, Prof. Pertanyaan berikut, yang mengundang saya ujian tertutup itu, apakah maunya saya atau maunya kampus? Ditentukan oleh program studi. Ya, Prof, ini saya mau tanya ini. Apakah bisa mahasiswa membolak-balik keinginannya untuk mengatur kampus? Tidak ada proses tekanan terhadap mereka, terhadap para pembimbing, penguji. Saya mau tanggal sekian, tolong dibantu atau apa begitu? Taruh Al-Quran aja. Kalau memang masih mau pakai standar etik, taruh Al-Quran, sumpahin. Terus yang berikut, setelah ujian tertutup, ujian terbuka. Yang menentukan ujian terbuka siapa, Prof? Apakah kampus atau mahasiswa? Menurut Prof bagaimana? Ya harus dengan persetujuan kampus. Oke, yang mengundang saya untuk Mahasiswa ujian bisa terbuka. mengusulkan program, kemudian melihat jadwal dan memeriksa. Tinggal mereka melihat peraturannya aja sudah Ya. memungkinkan apa tidak, nilai-nilainya masuk akal atau tidak, Ya. mendengarkan masukan dari promotor, dari para penguji dan Oke. sebagainya. Tentu ada ujian, ada sidang terbuka. Artinya, dari situ kampus melihat kan, orang yang diajukan ujian terbuka itu sudah harus memenuhi syarat. Pertanyaan berikut, untuk memenuhi syarat atau tidak, siapa yang menentukan? Dosen, kampus, atau mahasiswa? Menurut Prof? Ya tentu ada sidang tertutup di antara para penguji dan pembimbing. Pada ujian tertutup
dosen pembimbing maupun akademik. Apakah mahasiswa diikutkan di situ untuk bisa menentukan atau mengintervensi? Jadi dengan kata lain Anda ingin menunjukkan bahwa prosesnya sudah Anda jalani. Aku menanya, mohon maaf Prof ya, mohon maaf Prof. Kemudian saya ujian terbuka Prof. Kan yang mengundang saya rektor Prof. Kalau katakanlah saya tidak layak untuk ujian, ya jangan di ujian saya dong. Ini rektor yang undang saya Prof. Ada kecurigaan publik bahwa Anda memerlukan ijazah itu sebelum menuju pelantikan menjadi menteri. Apa urusannya ijazah saya dengan menteri? Oh, sebelum saya ujian terbuka saya sudah jadi menteri Sudah SDM. jadi menteri. Jadi apa relevansinya? Dan Anda selesai dalam tempo 1 tahun 8 bulan. Artinya semester keempat. Semester keempat Prof. Dan di situ tidak dijelaskan 4 semester, artinya harus sudah 4 semester baru kemudian ujian, tidak disebutkan. Saya malah nanya, mana aturan rektor yang menyatakan bahwa semester 4 itu yang dimaksud semester akhir 4? Itu tidak tertulis. Nggak ada. Dan yang kedua Prof, saya mau tanya, etika apa yang saya langgar? Coba tunjukkan kepada saya, aturan apa yang saya langgar dari UI. Kalau ada yang saya melanggar dari UI, Prof, DO-kan saya. Saya juga malu kok, ngapain saya? Saya nggak butuh. Kalau ada yang mengatakan ada keberatan yang diajukan oleh sebuah LSM, Jatam, atas penggunaan data yang tanpa menggunakan izin dari mereka, data mereka. Apa tanggapan Anda? Ada kuesioner. Ya. Itu bukan pada saat untuk disertasi. Itu untuk ujian tertutup kalau tidak salah. Dan saya sudah keluarkan. Dikeluarkan, artinya Sudah, tidak dipakai lagi. Tidak ada. Baca aja disertasi saya hampir 500 halaman itu. Nggak ada Prof. Dan waktu itu saya tanya, tunjukkan aja di mana pelanggaran aturan saya. Kalau saya langgar, dengan secara sadar saya mengatakan berhenti. Dan sebagai disertasi itu pertanggung jawab. Anda buat sendiri semuanya. Saya diuji live di UI. Bahkan saya pernah minta kepada SKSG, tolong fasilitasi saya debat dengan oknum-oknum profesor yang dianggap mumpuni di bidang disertasi saya. Debat terbuka aja di kampus. Kita harus memelihara tradisi, mimbar bebas, dan pertanggungjawaban intelektual sebagai kaum-kaum yang diproses dalam akademik. Tapi sampai sekarang nggak ada. Tapi Anda meyakini bahwa itu semua adalah tulisan Anda, Prof, walaupun ada yang meragukannya. Ya uji saya gitu Prof. Ada yang bilang Pak nyontek skripsinya punya sekolah tinggi agama atau apa gitu. Apa plagiator ya? Aku bingung, bagaimana mungkin? Ini kan saya melakukan hilirisasi. Prof, judul disertasi saya itu terkait dengan tata kelola. Tata kelola kelembagaan hilirisasi nikel yang berkeadilan berkelanjutan. Itu sebenarnya adalah satu sistem kebijakan yang saya buat pada saat saya jadi menteri investasi untuk mengelola. Makanya dulu, saya kembali kepada disertasi saya Prof ya. Disertasi saya itu Prof, tidak bermaksud saya mengatakan bahwa hebat, enggak Prof. Dengan segala hormat saya mohon maaf. Tapi itu sekarang sudah dipakai kebijakan negara. Pertama, kelembagaan. Prof, dulu masih ada nggak menteri yang membidang hilirisasi? Dulu nggak ada. Prof tahu sejarah Kementerian Investasi dan Hilirisasi? Ketika BKPM jadi Menteri Investasi di tahun 2021, maka saya sudah membuat yang namanya Deputi Hilirisasi. Di saat semua dirjen-dirjen, deputi-deputi di kementerian belum ada hilirisasi. Karena saya sudah berpikir bahwa harus ada kelembagaan yang mengatur. Lahirlah tentang kelembagaan yang namanya Menteri Investasi Hilirisasi. Waktu itu saya ajukan konsep kepada Bapak Presiden Prabowo. Pak, ini konsep disertasi saya. Yang kedua, tata kelola. Saya katakan, Pak, sumber daya alam kita ini dikuasai oleh 4 kementerian. ESDM, Perikanan, Kehutanan, dan Pertanian. Itu di bidang sumber daya alam. Sumber daya hilirisasi itu kan bahan bakunya sumber daya alam. Bahan Saya baku sumber katakan daya alam, Pak, ya, bahan mentah dari komoditi. komoditi. Saya katakan Pak, kalau ini dibangun hilirisasi, dia tidak boleh ada ego sektoral. Sekalipun 90% dari total hilirisasi yang terjadi sekarang di sektor SDM, tapi hilirisasi di perikanan kan ada, di kehutanan kan ada, di pertanian kan ada. Itu disatukan di BKPM. Maka kita satukan namanya Satgas Hilirisasi. Jadi kelembagaannya di BKPM, tata kelolanya kita buat Satgas. Alhamdulillah Bapak Presiden memerintahkan untuk saya ketua Satgas. Yang kedua, menyangkut dengan keuangan. Kan waktu itu saya diprotes sama Pak JK sama almarhum Bang Faisal Basri. Hilirisasi itu bagus, tetapi kan lebih banyak dimanfaatkan oleh luar, bukan oleh dalam negeri. Saya dihajar juga oleh dosen saya di situ, Didik Rahbini. Hajar saya di situ, di dalam ujian saya. Sebagai penguji sebagai eksternal penguji. ya? Oh, itu hancur-hancuran Ya, juga. tajam dia. Jadi kecap saya di situ, Pak. Dan 4 kali loh, Pak, saya diuji oleh Pak Didik Rahbini itu. Dari ujian tertutup, seminar maupun ujian terbuka. Saya ditanyain begini, apa pendapat saudara ketika hilirisasi yang saudara mahasiswa buat, tapi dalam perspektif yang lain oleh Pak JK maupun Faisal Basri mengatakan bahwa itu hanya menguntungkan pihak asing. Di mana merah putih Anda? Saya katakan begini, benar itu. Saya juga pingin semua nilai tambah itu ada dalam negeri. Tetapi perbankan nasional kita tidak membiayai hilirisasi. Jadi begitu terjadi, proses sudah selesai, dia jual, pasti dia bayar bunga dan pokok dulu dong di luar. 60% itu, 40% baru balik ke nasional. Ya kalau mau, harus ada lembaga keuangan yang membiayai. Alhamdulillah, Pak Presiden Prabowo punya pikiran besar. Apa?
Danantara dari jauh hari sebelumnya itu. Itu untuk bangun itu. Dan sekarang membiayai hilirisasi itu Danantara, Pak. Yang berikut saya katakan begini, hilirisasi ini nggak boleh hanya kepada pemerintah pusat dan investor, harus adil. Apa yang akan dilakukan dengan rare earth? Ini kan menjadi satu topik perbincangan yang hangat kemarin itu. Rare earth itu adalah salah satu bahan Tanah baku jarang. tanah jarang yang harga komoditasnya lagi naik, Prof. Makanya saya katakan bahwa ini segera diambil oleh negara dan kebijakannya sudah bikin, ambil oleh BUMN negara. Tidak boleh dikasih untuk swasta karena ini menyangkut dengan sesuatu yang bagus. Nah, saya kembali lagi kepada hilirisasi. Hilirisasi itu harus adil, Prof. Nggak boleh hanya untuk pemerintah pusat dan investor, harus adil juga untuk negara. Karena tidak ada artinya hilirisasi tanpa ada keadilan. Untuk apa? Nah, karena itu kita rubah Undang-Undang Minerba, Prof. Rubahnya bagaimana? UMKM, pengusaha-pengusaha yang cuma 2.000 hektar, 2.500 hektar, jangan ikut tender murni. Dikasih prioritas supaya jadikan pengusaha daerah menjadi tuan di negerinya. Itu sekarang kita sudah rubah undang-undangnya, Prof. Itu yang kelas UMKM itu. UMKM, Prof. Dan dia harus menjadi investor itu gabung. Nah, yang berikut adalah keberlanjutan. Saya katakan bahwa kita tidak boleh menjadi negara kutukan sumber daya alam. Kalau kita menjadi negara kutukan sumber daya alam, maka tidak ada artinya ini kita hidup. Maka harus kita buat supaya berkelanjutan, SDGs-nya jalan, tapi juga harus pengusaha itu dia harus merancang pasca tambang itu selesai. Dia segera melakukan diversifikasi apa supaya pertumbuhan ekonomi di wilayah itu ada. Itu kira-kira substansi daripada riset saya, Prof. Lantas kemudian kita menyaksikan para penguji dan pembimbing Anda satu persatu kena sanksi. Dan sekarang sedang ramai. Bahkan ada 301 orang guru besar yang menjadi amicus curiae mengajukan itu. Apa tanggapan Anda? Pertama, saya tidak tahu ya, Prof, ya. Dua hal yang berbeda. Urusan dengan lembaga UI, dengan dosen kan saya mahasiswa nggak boleh ikut. Apalagi saya nggak tahu tentang itu. Tetapi ketika sidang, 4 organ konon cerita. 4 organ itu adalah MWA, Rektor, Senat Akademi Universitas, dan Dewan Guru Besar, ya. Saya pun dikenakan Sanksi semacam akademik. sanksi akademik. Ya. Sanksinya itu adalah surat rektor nomor 478/SK/R/6/2025 tentang penetapan sanksi kepada saya. Itu keluar surat rektor itu? Surat. Keluar, Bro, 2025. Kepada saya. Saya jujur ya, Prof. Ya. Saya nggak pernah ngomong tentang UI. Sejak saya dihajar oleh sosmed, saya nggak pernah komentari. Kenapa? Karena saya cinta UI. UI ini tidak hanya lembaga kampus biasa, tapi dia juga merupakan embrio lahirnya generasi-generasi pejuang bangsa. Jadi UI ini sebagai marwah negara. Karena itu saya harus jaga marwahnya. Termasuk kita jaga dari orang-orang oknum-oknum yang ingin merusak UI. Ada melihatnya itu? Saya melihatnya ada indikasi itu. Contoh, saya dikasih surat itu untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah revisi disertasi. Dan itu sudah saya lakukan, sudah saya kasih, semua dosen penguji sudah tanda tangan. Yang kedua adalah saya membuat jurnal. Jurnal itu submitted, bukan accepted. Saya sudah kasih 3 jurnal, tapi setelah itu mereka rubah lagi. Bukan submitted, tapi accepted. Saya bilang, ini lembaga ini ada aturannya atau apa? Lakukan kerjanya berdasarkan surat. Kemarin mengeluarkan surat lagi bahwa dokumen kuliah saya udah selesai. Tinggal nilai mau dikeluarkan di bulan Mei. Enggak juga. Setelah itu saya tanya, kenapa enggak? Katanya harus disidangkan oleh 4 organ. Saya mau tanya sama Prof, apa memang ada, Prof, seorang mahasiswa nilainya keluar itu harus disidangkan oleh 4 organ? Ya, karena dianggapnya ada pelanggaran etik di situ. Pelanggaran etiknya siapa? Di sayanya atau di dosennya? Dosen kena sanksi etika, lalu kemudian diputuskan di Dewan Guru Besar. Kaitannya sama saya apa, Prof? Anda tidak merasa itu ada hubungannya? Loh, karena saya kan sudah dikasih SK-nya. SK-nya itu bahwa diminta revisi. Revisi. Sementara sebagian orang mengatakan revisi itu maknanya bisa tidak sama. Sudah dan saya sudah dituntun. Revisi itu artinya sebetulnya adalah kalau yang dipikirkan oleh Pak Bahlil itu adalah diperbaiki, begitu ya? Dan saya dituntun oleh direkturnya bahwa revisi ini. Sementara sebagian orang di publik mengatakan revisi itu artinya ditolak. Nah, pertanyaan berikut, saya sekolah ini ikut pikiran orang atau pikiran akademik? Maksud saya gini, Prof, kita sekolah di UI ini dinilai apakah menurut versi orang atau menurut aturan UI? Aturan kan, Prof? Ya kalau itu aturan UI, saya sudah melakukan ini, terus di mana lagi salah saya? Jadi Anda sudah melakukan revisi? Revisi sudah, jurnal sudah, accepted. Accepted sudah. Okay. Padahal di dalam SK-nya bukan accepted, Prof, submitted. Tapi Anda diminta sekarang untuk Tanpa SK. Oke. Mau-maunya aja. Yang berikut adalah bikin seminar internasional. Saya sudah bikin seminar internasional. Sekalipun itu nggak ada di dalam mana surat. Anda bikin seminar internasional? Di Lemhanas. Jadi saya nggak tahu lagi. Anda sudah jalankan semua? Wallahu alam. Saya malah pingin, Prof, kita harus berpikir bahwa UI itu adalah lembaga yang sangat terhormat. Saya cinta UI. Nah, anak saya juga adalah kuliah di UI. Tapi kita harus berpikir, Prof, jangan ada oknum-oknum yang menempel di belakang itu untuk mohon maaf memudarkan citra UI. Nah, pertanyaan berikut terakhir dari saya, Prof. Dari apa yang saya jelaskan tadi. Sebagai
pewawancara, jadi saya yang punya hak untuk bertanya kepada Pak Mohon maaf, Bahlil. Prof. Saya tidak mewakili lembaga. Siap, Prof. Ya, karena itu adalah pejabat-pejabat strukturnya yang memegang aturan dan bekerja dengan itu. Tapi ada hal yang menarik Pak Bahlil, bahwa media kemudian mengejar Anda dan menanyakan soal penangguhan gelar doktor pada waktu itu, ya. Dan kemudian Pak Bahlil menjawab, lebih rincinya nanti tanya UI saja. Apa maksud Anda? Ya karena UI yang tahu. UI yang mengumumkan bukan saya. Saya tunduk pada apa yang diputuskan oleh UI. Dan sebagai bentuk komitmen saya untuk tunduk pada UI, saya nggak pernah mengomentari apa-apa di media. Hari ini baru saya ngomong. Karena yang wawancara saya adalah profesor UI yang sangat luar biasa. Dan Anda sampai sekarang belum dapat ijazahnya atau sudah? Saya nggak lagi memikirkan itu. Nggak lagi Tapi saya memikirkan. akan menuntut hak saya secara hukum maupun secara politik kalau itu dimainkan secara politik. Yang saya sudah ngomong bahwa yang harusnya berpikir Anda melihat itu ada masalah politik? ada masalah politik. Apa masalah politik? Ya, jangan kita bicarakan di sinilah. Artinya ada masalah kekuasaan. Kalau seandainya orang sudah mengikuti aturan, tidak diberikan, apa maksudnya? Kalau Prof, mohon maaf, aturan sudah ada, kita sudah jalankan, terus dia tidak jalankan, ada apa di balik itu? Dan apa langkah yang akan Anda ambil secara politik? Ya nanti kita lihat. Saya menghargai UI, Baik. tapi saya jujur sebagai bentuk kecintaan saya kepada UI, kita juga harus menjaga jangan sampai ada oknum-oknum yang mencoba untuk membuat harum UI ini menjadi agak sedikit, ya gimana lah gitu Prof. Prof, saya jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Saya itu kadang-kadang melihatnya kok masih ada kayak miris-mirisnya. Prof, apakah di bangsa ini kita masih bersepakat bahwa kita satu tanah, air, satu tumpah darah air, tidak pernah membedakan suku, agama, ras, Kita adalah satu keluarga besar. kita satu keluarga besar. Pertanyaan saya satu, Prof. Kenapa di hampir beberapa kejadian, termasuk di UI, apakah kami orang-orang timur itu perlakuannya seperti ini? Apakah kami nggak boleh sebagai anak-anak daerah yang bukan anak siapa-siapa, yang mungkin kuliah di kampusnya nggak ada, di Google di S1-nya, nggak Karena boleh kuliah S1 di sini. Anda Dia Perut Numbai, di Jayapura. S2-nya baru di Uncen. Apakah nggak boleh anak-anak aktivis yang dulu kuliahnya 6-7 tahun, yang IP-nya nggak sampai 3, kemudian S2-nya baru 3, kemudian nilai sementara yang saya dapatkan dari kampus, minus mata kuliah ujian terbuka, kurang lebih kalau tidak salah ya 3,93, apakah nggak boleh dan pantas untuk selesaikan di UI? Apakah UI ini hanya cukup membina orang-orang wilayah pulau tertentu? ini menjadi refleksi bagi Anda. Itu yang Anda menjadi merasakan refleksi. begitu. Kok ada apa? Ya. Dan ini terjadi, Ya. bukan hanya saya, Prof. Tapi baiklah, jadi ini adalah percakapan yang sangat terbuka, mungkin pertama kali ya. Prof, Pak Bahlil mengatakan ini secara terbuka dan kita harapkan ini bisa ada penyelesaian ya. Saya nggak pernah ngomong begini, Prof. Kenapa saya mau ngomong begini? Karena saya tahu harus kalau kita ngomong begini kan harus orang yang objektif dan tahu, Prof. Dan kita harus terbuka. Dan harus saya cukup terbuka dong, Prof. Satu aja, kalau ada kesalahan saya, tunjukkan, DO-kan saya. Jangan sanksi, DO-kan kalau ada salah. Jadi jelas aja. ya. Baik. Tapi jangan sampai aturan mereka yang keliru, terus mau narik kitanya yang salah. Anda merasakan di situ ada sesuatu yang terjadi, mereka melihatnya lebih karena ini siapa orangnya, bukan karena apa yang dikerjakan. Ada begitu juga, Prof. Saya ini kan jelek-jelek begini udah 7 tahun jadi menteri. Negara hukum kita harus bekerja berdasarkan aturan. Jadi jangan bekerja dengan semau dewe gitu. Baik, terima kasih Pak Bahlil. Di tempat ini hari ini banyak sekali orang yang datang mendengarkan podcast ini. Ya luar biasa, tidak banyak yang menjadi narasumber kami seperti ini. Saya kira kita harus membangun negeri kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas Makasih, kehadiran Prof. kami. Makasih, Prof. Klarifikasi ini saya kira adalah banyak informasi penting yang menyangkut kehidupan kita dan kebersamaan kita. Stay relevant.